Jadi ketika orang tua dulu kita letakkan okok mama dan tujuan ke yang bersangkutan dalam pesta adat, kita letakkan seperti ini, kita dikenakan denda. Biasanya itu dulu, itu denda sapi 1 ekor. Ya. Nanti disuruh ambil kembali, dan itu langsung dikenakan denda. Perbaiki, katanya bilang, perbaiki cara meletakkan. Kapan-kapan kita sudah memperbaiki seperti ini, kita sudah lanjut kena denda. Harusnya seperti ini. Ya, jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Terlebih dahulu saya perkenalkan nama saya Martin Luther Tlonaen, biasa dipanggil Martin. Tugas saya sebagai kepala sekolah di SMP Negeri Naib, yang salah satu aktivitas saya adalah budayawan dan maestro dalam kebudayaan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, di mana dalam hal ini selalu bekerja sama dengan Dinas untuk Pengembangan Budaya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, dalam praktiknya saya melihat bahwa ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting, khususnya di bidang kebudayaan. Khusus lagi adalah Atuin Timur yang berkaitan dengan okok mama. Yang biasanya Atuin Timur ini, khususnya Atuin Timur Tengah Selatan ini, yang paling utama adalah bukan masalah makan minum, tetapi yang utama adalah sirih dan pinang. Dia mau tamu datang itu, dia mau makan atau tidak, dia tidak butuh, tidak terlalu penting. Tapi yang utama adalah sirih pinang, karena dianggap bahwa sirih pinang ini merupakan faktor pemersatu hubungan sosial di dalam kekeluargaan. Nah, di dalam penerapan sirih pinang ini dalam okok mama, baik itu secara keluarga maupun dalam upacara-upacara perkawinan, karena kebetulan juga saya sebagai jubir dalam upacara adat perkawinan, sering terdapat kesalahan-kesalahan yang sadar atau tidak sadar, tapi kita tidak sempat pikirkan. Sehingga dalam meletakkan okok mama, kebanyakan terjadi kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang perlu mungkin diperbaiki. Yang pertama, okok mama ini adalah hubungan sosial, pengikat kekeluargaan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang satu persatu isi daripada okok mama, maka biasanya okok mama itu terdiri, yang disuguhkan itu bagi tamu yang pertama itu adalah pinang, sirih daun, sirih buah. Nah, pinang ini juga ada macam-macam. Pinang muda, pinang kuning, kemudian pinang iris. Nah, ketiga jenis pinang ini ada punya makna dan filosofis tersendiri. Saya mulai dari pinang. Secara umum, pinang itu melambangkan atau punya filosofis adalah cita-cita. Sirih daun melambangkan, sirih secara umum melambangkan hubungan sosial. Kenapa? Karena dia mencalar dan punya hubungan untuk mengikat antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Kapur melambangkan kesucian, ketulusan, dan keikhlasan. Tembakau melambangkan pilihan hati. Dalam hubungan ini, khususnya pinang muda, itu melambangkan orang yang belum berkeluarga atau orang yang masih muda. Pinang yang kuning melambangkan orang yang sudah berkeluarga. Sementara pinang iris melambangkan juga pilihan hati. Karena apa? Orang mau buat sesuatu masih berpikir, buat ini kok atau jangan, ke sana kok atau tidak, ini baik kok atau tidak. Nah, dalam meletakkan ini ada hubungan manusia
meletakkan pinang harus dari bagian kanan okok mama, siri buah dari bagian kiri okok mama. Antara pinang dan siri daun kita harus meletakkan dengan tertelungkup, artinya terbelit. Kenapa? Dalam kodrat manusia itu pinang melambangkan kodrat laki-laki, siri buah juga melambangkan kodrat laki-laki, siri daun melambangkan kodrat perempuan. Sehingga dalam meletakkan siri daun, kalau misalnya kita letakkan terbuka seperti ini lalu kita letakkan pinang di atas, secara logis kita menghina seorang perempuan. Begitupun juga pinang dan siri buah. Ketika kita meletakkan pinang, misalkan, dan itu yang terjadi, 2 buah atau 3 buah atau 4 buah, siri buah dari tengah, itu menghina kita sebagai laki-laki secara logika. Nah karena itu dalam meletakkan okok mama harus pinang dari bagian kanan, siri dari bagian kiri. Contohnya seperti ini. Ini siri dan pinang, misalnya pinang muda dan pinang siri buah, maka ini harus pinang dari bagian kanan, siri buah dari bagian kiri, yang kita tujukan pada tamu. Contohnya seperti Bapak Nomleni datang ke rumah, ya saya harus tujukan seperti ini. Jangan saya kasih melintang seperti ini. Ini sebenarnya keliru, karena kita tujuannya Bapak Nomleni, tapi kita letakkannya salah seperti ini. Ya. Ini untuk siri buah dan pinang. Nah, begitupun juga ketika kita meletakkan dengan isi uang. Kesalahan yang saya lihat itu adalah meletakkan uang juga bukan gambar dari atas, tapi yang bukan gambar itu yang dari atas. Nah, ini yang kita tujukan adalah menuju kepada manusia. Karena begitu harus kita letakkan gambarnya dari atas, karena menggambarkan kita berhubungan dan punya tujuan manusia dengan manusia. Ya, misalkan Bapak Nomleni adalah seorang tamu, saya sebagai tuan rumah, maka dalam meletakkan itu saya harus berlutut. Kemudian saya letakkan okok mama. Ini pinang ini dia punya mata ini, siri buah ini dia punya mata ini, harus menuju kepada Bapak Nomleni. Artinya bahwa saya tujukan siri pinang ini untuk Bapak Nomleni dengan ketulusan hati saya untuk mempersilahkan untuk makan siri pinang sebagai ungkapan kekeluargaan. Setelah saya meletakkan, saya mulai bangun. Langkah 1 ke belakang. Kenapa? Karena ketika saya mesti bangun dan langsung balik, debu-debu yang ada di pakaian ini nanti akan terhambur dan tidak sopan terhadap tamu. Maka saya harus mundur. Untuk debu yang ada ini, dia bisa jauh. Nah, ini berkaitan dengan siri pinang. Kemudian, kadang juga kita meletakkan uang. Seringkali saya lihat ada yang balik seperti ini. Apalagi kadang meletakkan okok dia balik seperti ini. Itu juga sebenarnya kita tujukan pada yang tidak sebenarnya. Padahal kita tujukan pada Bapak Nomleni. Seharusnya kita balik. Gambar manusia itu yang harus di atas. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan manusia. Ketulusan hati kita menerima untuk menyampaikan apa yang kita maksudkan. Inilah berkaitan dengan makna filosofis yang ada di isi yang ada di okok mama. Nah, dengan demikian maka disinilah tanda estetika, normatika, hubungan sosial dan hubungan kemanusiaan yang terjadi keakraban antara kami berdua. Nah, sementara di dalam kehidupan manusia ini okok mama. Ada juga laki-laki punya oktuke seperti ini. Sebelumnya saya jelaskan dulu
biasanya dalam upacara adat itu laki-laki harus pakai alu. Selamanya orang pakai alu dari kiri ke kanan, sebenarnya keliru. Mesti dari kanan atas ke kiri bawah. Kenapa? Alu ini melambangkan tanggung jawab seorang laki-laki dalam memberikan perlindungan kepada seorang perempuan dan anak-anak di dalam rumah tangga. Kenapa di dalam isi saku ini ada macam-macam isinya. Ada pinang, ada sirih, ada tembakau, ada tiba, ada oktuke, ada okosnipi. Artinya di dalam okomam ini ada manusia di dalam keluarga. Di mana seorang laki-laki sebagai pencari nafkah, sekaligus sebagai kepala rumah tangga, perlu memberikan perlindungan kepada semua keluarga yang ada di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena perempuan diambil dari tulang rusuk bagian kiri, maka letak oko mama harus di bagian kiri. Alu ini. Oko ini ada dua, oko mama dan oktuke. Oko mama ini melambangkan kodrat sebagai seorang ibu atau seorang perempuan. Nah, karena di dalam rumah tangga, seorang perempuan yang menguasai di dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dengan senyum, dengan sapa, dengan kemampuan, keterampilan di dalam rumah tangga. Sementara oktuke ini melambangkan kodrat sebagai laki-laki. Kenapa? Mari kita lihat secara logika. Oko mama ini dia bentuknya pena. Ini melambangkan kodrat daripada perempuan. Oktuke ini melambangkan knono, melambangkan kodrat sebagai seorang laki-laki. Untuk meletakkan pinang dan uang juga sama. Hanya perbedaannya nanti di dalam oko mami kita letakkan uang ini, gambar harus di depan dan kita lipat seperti ini. Artinya bahwa ini bagian daripada isi hati kita. Ya. Sementara pinang dan sirih juga kita letakkan, biasanya satu orang dia taruh satu, dia harus lebih seperti ini. Nah, ada yang letaknya nesnu agak begini. Malah sirih buah juga nesnu agak begini. Ini sebenarnya keliru. Ya, dia harus letaknya seperti ini. Dia punya matan ini dari atas. Sirih buah juga dia punya ini, ikan ini dari atas. Artinya bahwa ketulusan isi hati kita yang kita berikan kepada tamu. Ya. Naik nona itaiti. Baru saya pindah ya. Ini sekedar informasi yang saya sampaikan kira-kira seperti itu.